Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, puji nama Tuhan, ada sukacita tempat ini, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara sudah memasuki minggu kedua pada bulan Maret. Sangat cepat sekali ya Bapak Ibu Saudara bulan-bulan ini berjalan. Dan demikian juga kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu memampukan kita untuk kita boleh hadir tempat ini, untuk kita boleh bersama-sama bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang bersama untuk kita satu dalam doa untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur Kau sudah hadirkan kami tempat ini dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan kami mau datang Tuhan, membawa setiap hidup kami, membawa setiap hati jiwa kami Tuhan sebagai korban syukur kami untuk-Mu ya Bapa. Kami mau bawa setiap kerinduan kami Tuhan, untuk kami bertemu dengan Engkau Tuhan, untuk kami dipuaskan Tuhan oleh hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Sucikan, kuduskan Tuhan ibadah hari ini, dan juga hati kami ini Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat setiap hati kita untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu mulia Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu teramat besar Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Kau mulia Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak untuk kami sembah Tuhan, Kau yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan segenap hati nyatakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
ketika Kau hadir dalam hidupku.
namamu Tuhan tempat ini Yesus. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu di bumi seperti di surga ya Bapa. Hadirkan suasana surgawi-Mu Tuhan, sehingga kami boleh lagi bersuka cita demi namamu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan bersemangat dalam memuji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kiri, Bapak Ibu Saudara, kamu luar biasa, kamu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu, sebab Kau yang menopang setiap hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami aman Tuhan, kami mau terbang bersamamu Yesus. Haleluya, aku kan terbang bersamamu Tuhan.
Mari persiapkan setiap hati, jiwa kita untuk masuki kebenaran firman Tuhan. Kau yang telah membuktikan Tuhan cintamu buat setiap kami Yesus. Kau yang sudah membayar kami Tuhan dengan darahmu yang mahal, supaya kami Tuhan beroleh kehidupan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesramu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Setangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Hanya kau Tuhan, tempat jawaban kami Tuhan. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Setangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Haleluya, haleluya, hanya kau tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu beserta bagiku, selamanya kau ku cinta. Hanya kau Yang menjadi tempat jawaban. hanya kau tempatku berharap,
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Amin. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Yesus. Hanya Kau Yang menjadi tempat jawaban. hanya Kau tempatku berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih Tuhan tersedia bagiku. yang selalu terbuka. Selamanya Kau ku cinta. Pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita fokus sama Tuhan. Kita akan serahkan seluruh hidup kita, hati kita, untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini sebelum engkau datang ke gereja, engkau membawa setiap pergumulan tantangan kehidupan. Dan saya percaya bukan kebetulan jika saudara hadir di gereja ini untuk bersama kita beribadah. Tuhan rindu untuk berbicara sesuatu kepada engkau Bapak Ibu. Pada pagi hari ini bukalah hatimu, izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang akan ditanam pada pagi hari ini akan terus berakar di dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah. Mari siapkan hatimu, bajak hatimu seperti tanah yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tertancap di hati kamu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau Tempatku berharap, pengharapan kami Tuhan. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. selamanya ku cinta. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari haleluya. Hanya Kau Yang jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu Tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, sebab tangan kasih-Mu Tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Beracaralah di tempat ini Tuhan, berhadiratlah di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan bersama saya, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Aku siap mendengarkan firman Tuhan. Dan aku mau jadi pelakunya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan.
Apa kabar Bapak Ibu? Enggak ada suaranya. Apa kabar Bapak Ibu? Masih pada kedinginan. Apa kabar Bapak Ibu? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa tolong ini belum bisa ditampilkan, kalau bisa ditampilkan? Haleluya. Haleluya. Ayo. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama belajar kepada firman Tuhan di bulan Maret ini, dan gereja kita mengambil tema yaitu penyertaan Tuhan dalam lembah kehidupan. Penyertaan Tuhan dalam lembah kehidupan. Bapak Ibu, ada seorang anak sedang berjalan dengan bapaknya. Mereka berjalan di sebuah hutan, dan hutannya sangat dalam, sangat gelap. Semakin sore hari, hutan tersebut semakin gelap, semakin dingin. Ada banyak sekali suara-suara. Anak itu kemudian merasa takut. Pah, ini kok semakin gelap ya Pap? Aku takut Pap. Ya sudah anakku, pegang tangan Papa. Ketika dia pegang tangan papahnya, mereka tetap berjalan memasuki hutan tersebut. Kemudian papanya tanya kepada anaknya, "Nak, bagaimana? Masih takut?" "Enggak, Pak." "Kenapa?" "Karena aku dipegang Papa. Tanganku dipegang oleh Papa." Banyak orang, saya pun demikian. Seperti anak kecil ini. Ketika berjalan sendirian, rasanya gentar, rasanya takut, rasanya khawatir. Tetapi ketika kita mengarahkan tangan kita kepada Tuhan, tangan yang penuh kasih itu membimbing kita, mengangkat kita untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan dalam lembah kehidupan, kita akan bersama-sama belajar dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Saya yakin dan percaya saudara sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, terkhusus di Mazmur 23. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama lebih dalam lagi akan belajar di Mazmur 23 ayat yang keempat. Kembali lagi saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mazmur 23 ayat yang keempat, bersama-sama saya, kita akan baca dengan iman, kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi rema dalam hidup kita. 1, 2, 3. Sekali lagi bersama saya dengan iman, dengan yakin dan dengan percaya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Katakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Klik aja, boleh lanjut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah lembah kekelaman itu? Lembah kekelaman itu merupakan bayangan kematian, tempat yang sangat gelap, tempat yang penuh bahaya, situasi yang menakutkan, kondisi tanpa harapan. Dan ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kita pernah mengalami hal ini? Apakah kita sedang dalam lembah kehidupan ini?
lembah kekelaman ini? Setiap manusia yang hidup pasti punya namanya lembah. Ada setiap musim kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tetapi bersama Tuhan, pagi hari ini kita belajar bahwa dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada. Katakan amin. Dalam masalah yang sulit Tuhan ada. Dalam bayang kematian Tuhan ada. Di tempat yang sangat gelap Tuhan pun ada. Kenapa? Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kemarin Opa Ishak sudah sampaikan ada pengusaha yang kayanya luar biasa. Tidak bisa tidur. Dia bisa tidur kalau dipijeti Bapak Ibu. Enak tukang pijetnya ya, bisa ke luar negeri kemana-mana. Karena pengusaha ini kalau nggak dipijeti nggak bisa tidur. Kenapa? Hatinya khawatir, hatinya takut. Itu orang yang punya uang. Anak kecil pun punya masalah. Kita pun hari ini punya masalah, ada pergumulan. Tetapi pagi hari ini saya yakin dan percaya firman Tuhan akan menjadi rema dan berkat bagi Bapak Ibu Saudara ketika kita mengimani bahwa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita masuk lebih dalam lagi. Yang pertama, klik yang pertama adalah setiap orang pasti melewati lembah kekelaman. Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak berkata jika, tetapi sekalipun. Dia juga berkata bahwa aku berjalan, bukan aku diam dalam lembah kekelaman. Orang percayalah bahwa ketika engkau sedang dalam masalah pergumulan tantangan yang engkau hadapi, engkau sedang berjalan on the track-nya Tuhan. Bukan diam saja, bukan hanya stay di tempat, tetapi engkau berjalan bersama Tuhan. Orang yang di luar sana dia akan tinggal dalam masalahnya. Tetapi bagi orang percaya dia akan berjalan bersama Tuhan. Melewati persoalan, pergumulan, lembah kekelaman dalam kehidupanmu. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin. Maka dari ibadah itu saudara, orang pasti melewati kekelaman. Melewati, berjalan, tidak tinggal di dalam masalah. Makanya kalau orang di luar Kristus, beberapa waktu yang lalu saya sama Oma pulang dari Solo Bapak Ibu. Ada seorang ibu di Bengawan Solo. Mau nyemplung, mau bunuh diri. Nah, pikir waktu itu saya belum tahu kalau beliau orang itu mau bunuh diri. Itu ngapain ya Mam? Kok sedang ada di pinggir jembatan Bengawan Solo, pulang dari Karanganyar, banyak orang di situ Bapak Ibu. Ternyata dia adalah mahasiswa UNS yang skripsinya tidak selesai-selesai, akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia pasti berjalan dalam lembah kekelaman. Hari ini kalau Bapak Ibu punya masalah, punya tantangan, baik tentang keluarga, baik tentang sakit, baik tentang ekonomi, percayalah engkau berjalan. Kenapa hal itu dikatakan? Daud ngalami hal itu Bapak Ibu. Daud ngalami hal itu. Dari masa kecilnya sampai dengan menjadi raja, dia ngalami yang disebut lembah kekelaman. Dari kecil dia tidak diperhatikan keluarga. Dikatakan bahwa ketika Nabi Samuel datang mengurapi Raja Daud, yang Daud itu malah gak dipanggil ke rumahnya loh Bapak Ibu. Dia malah suruh menggembalakan kambing 2 ekor itu. Samuel bilang, wow, ini gede banget, ini bagus, ini jadi raja. Tuhan berkata, tidak. Masih ada satu lagi. Dan dipanggilnya Daud
diurapinya. Dia yang tidak dihargai, tidak dilihat dari keluarganya. Tetapi Tuhan berkenan, dia menjadi raja atas bangsa Israel. Kenapa? Karena dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati lembah kekelaman. Setiap orang pasti punya masalah. Tuhan Yesus pun ketika menjadi manusia 100%, dia ngalami namanya kelaparan Bapak Ibu. Ketika puasa 40 hari, dia dibawa iblis naik ke bukit. Apa yang terjadi? Kalau engkau Tuhan, jadikan batu ini menjadi roti. Karena tahu bahwa dia lapar. Tuhan Yesus punya pergumulan. Saudara punya pergumulan. Oleh sebab itu, setiap orang pasti melewati lembah kekelaman. Pertanyaannya, bersama siapa engkau melewati itu? Dan saya percaya bahwa saudara dan saya melewati lembah kekelaman bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu. Tuhan hadir di dalam lembah. Firman Tuhan katakan begini, sebab engkau besertaku. Ini pernyataan Daud yang luar biasa. Meskipun dia dalam lembah kekelaman, dia yakin dan percaya bahwa dia bersama dengan Tuhan. Dia menuntun aku. Dia menjagai aku. Dia menyertai aku. Ini iman dari seorang Daud. Yang kita butuhkan adalah penyertaan dari Tuhan. Bapak Ibu, nyambung khotbahnya Upaisak kemarin. Dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau tidak suruh aku pergi dari sini, aku tidak akan pergi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam Keluaran pasal 33 ayat yang 15, bisa ditampilkan Mas Paul? Saya teringat ayat ini. Di pasal 32, apa yang terjadi? Bangsa Israel, dia membuat lembu emas untuk disembah oleh 33 ayat 15. Disembah oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena ketika Musa mengambil 2 loh batu itu, hukum Taurat itu, di ayat yang pertama dikatakan Musa mengundur-undurkan diri. Artinya Musa ini kita nggak tahu nih, ketika dia bersama Tuhan dia mati atau dia naik ke atas ke surga, enggak tahu. Oleh sebab itu Harun, buatkan kami sebuah berhala untuk kami sembah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang Israel itu mengumpulkan perhiasannya untuk membuat sebuah lembu emas. Dan mereka menyembah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia diberkati dengan luar biasa. Dia minta daging diberi burung puyuh. Dia minta roti diberikan roti mana. Dia berjalan bersama dengan tiang awan, tiang api. Tetapi ketika pemimpinnya pergi mengambil loh batu, dia malah beralih kepada berhala. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, aku akan menghukum bangsa Israel. Seorang Musa bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, engkau tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan. Bangsa yang diberkati Tuhan, ingatlah sebagai Abraham, Ishak dan Yakub. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Israel tidak dihukum oleh Tuhan. Di ayat 33, pasal 33, Tuhan mengingatkan kembali bahwa, hei,
bangsa Israel, pergilah ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, dan malaikat akan menyertainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Musa tidak mau yang menyertai malaikat. Tetapi Musa mau yang menyertai adalah Tuhan sendiri. Demikian kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini kita minta penyertaan dari Tuhan. Ketika engkau buka mata, bangun tidur, yang pertama minta penyertaan Tuhan. Kita tidak tahu 1 jam yang akan datang seperti apa. Bahkan 10 menit yang akan datang kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa kita terus minta penyertaan dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat sering kita dengar. Ada seorang laki-laki berjalan bersama Tuhan di sebuah pinggir pantai. Ketika di pantai itu dia berjalan bersama, ada dua bekas telapak kaki berjalan. Tetapi ketika ada batu karang, dia melihat kok hanya 1 bekas telapak kaki saja. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, ketika ada badai, kemana engkau? Ketika ada karang yang besar, kemana engkau? Tuhan berkata, anakku, kau tahu ketika ada badai, aku gendong. Ketika ada karang besar, aku gendong. Saudara, pergumulan masalah yang kau hadapi, ketika engkau berjalan sama Tuhan, Tuhan yang menggendongmu, memelukmu, menjagamu, menyertaimu. Ini harus diyakini Bapak Ibu. Om Musi, Pak Musi, ini masalahku berat sekali. Kemarin ada jemaah datang ke sini Bapak Ibu, saksi, minta doa. Pak Musi, ini ada masalah besar ini, berat sekali. Aku nggak bisa ngandalkan diri sendiri. Makanya saya datang ke sini, aku minta doa. Ya Bu, ada apa? Saya punya masalah keluarga. Masalah ini begitu berat. Saya nggak akan cerita panjang, tetapi yang pasti saya cuma ngomong begini. Setiap orang pasti punya cerita hidup. Setuju ya? Setiap orang pasti punya cerita hidup. Saya tidak bisa menggantikan Ibu Elsie dalam cerita hidupnya. Saya tidak bisa menggantikan Opa Ishak dalam cerita hidupnya. Dan cerita hidup itu harus dijalani sendiri. Saya ngomong, Mbak, kalau engkau dengan kekuatanmu sendiri, kamu gak akan kuat, gak akan mampu, capek, lelah kamu. Tetapi ketika engkau menghadirkan Yesus, engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan, dan Tuhan tolong hidupmu. Saya ngomong, besok hari Minggu datang ya, khotbah saya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam lembah kehidupan. Hari ini gak ada hadir Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa ketika saudara dan saya menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, wis pokoknya pasrah sama Tuhan. Bagianku ya bagianku, bagiannya Tuhan yang bekerja. Salah satu contoh kembali kepada Mazmur. Ketika Daud harus berperang sama Goliat, apa yang terjadi? Apakah
Daud itu meninggalkan saja. Enggak loh Bapak Ibu. Daud melakukan bagiannya. Tetapi Tuhan tetap berperang bagi dia. Amin. Saudara lakukan bagian saudara. Tetapi biarlah Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap buah sekalipun lembah kelam, tak mengapa. Walaupun masalah pribadimu iman walaupun gunung itu tak berpindah. Amin. Amin, amin. Ku dalam lembah kelam, asal kau di sampingku. Walaupun masalah pasti ada dan masih ada. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang. Amin, amin. Poin yang ketiga Bapak Ibu, penyertaan Tuhan memberi keberanian. Dan berkata, aku tidak takut bahaya. Daud tidak berkata tidak ada bahaya. Dia katakan bahwa aku tidak takut bahaya. Bahaya masih ada? Bahaya masih ada. Masalah masih ada? Masih ada. Pergumulan masih ada? Masih ada. Tetapi Daud bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Dan hari ini saudara pun klaim janji Tuhan. Engkau tidak takut dengan masalahmu. Engkau tidak takut dengan pergumulanmu. Engkau tidak takut dengan kesendirianmu. Engkau tidak takut dengan kekhawatiranmu. Karena penyertaan Tuhan memberi keberanian. Saudara, kalau kita pelajari dalam tentang Mazmur 23. Saya dapat ayat ini dari teman saya dari Amerika. Dia ngalami bagaimana pasal 23 ini menjadi berkat dalam kehidupannya. Dan ketika saya baca yang di email ke saya diberkati luar biasa. Bahwa yang betul penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau tidak ada penyertaan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita tidak berani melangkah dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya merasa bahwa untuk bangun besok pagi untuk menghadapi masalah yang saya hadapi besok, saya takut. Sebagai hamba Tuhan pun saya takut. Di depan saya ada gunung yang sangat besar. Tetapi ketika saya baca ayat ini, berulang kali saya baca ayat ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya.
Tuhan memberikan keberanian untuk saya melangkah. Dan saya sampaikan tadi, masalah tidak bisa digantikan orang lain, masalah harus dihadapi sendiri. Betul? Tetapi ketika engkau sendiri, engkau akan capek, engkau akan lelah, engkau akan khawatir. Tetapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan akan memberikan keberanian dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ini jujur aja kepada Bapak Ibu Saudara, saya ngalami untuk besok pagi. Ke depan saya takut. Tetapi saya meyakini bahwa firman yang saya bagikan inilah firman yang hidup. Bahwa firman yang disampaikan ini adalah pedang bermata dua untuk saudara dan saya. Dan saya pun dikuatkan. Bahwa Daud pun dikuatkan, Daud diberi keberanian. Saya percaya bahwa Tuhan juga memberikan keberanian kepada saya. Karena Tuhan menyertai kehidupan kami sekeluarga. Dan itu pun untuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini. Tidak usah takut dengan masalahmu. Tidak usah takut dengan pergumulanmu. Tidak usah takut dengan kehidupanmu. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bahaya pasti ada. Tetapi bersama Tuhan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Kalau kisah yang lain, ketika Daniel berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam setiap harinya. Ada perintah dari raja, kalau ada seorang yang tidak berdoa atau menyembah aku, maka dia harus masuk ke lubang singa. Apakah Daniel mengundurkan diri, dia tidak mau berdoa lagi kepada Tuhan? Tidak loh Bapak Ibu, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Hasilnya dia harus masuk ke lubang singa. Tetapi Tuhan menyertai Daniel. Secara manusia takut enggak? Takut. Dimakan, dikeruas entek. Tetapi penyertaan Tuhan. Tuhan mengatupkan mulut si singa. Penyertaan Tuhan memberi keberanian. Katakan ke kanan kirimu, penyertaan Tuhan memberi keberanian. Katakan kanan kiri Bapak Ibu, jangan takut. Tuhan besertamu. Jangan khawatir. Tuhan ada bersamamu. Amin. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, dan yang keempat, Tuhan melindungi dan menuntun kita. Di ayat yang selanjutnya dikatakan begini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Gada itu seperti yang saya tampilkan. Sebuah kayu yang keras, pendek untuk mengalahkan binatang buas yang akan menyerang domba-domba di sebuah padang rumput. Dan tongkat yaitu seperti kalau misalnya ada dombanya sedang berjalan, dia keluar daripada barisannya, kalungnya itu dikalungkan ke leher supaya dikembalikan pada jalannya, arahnya. Ada gada Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita. Ketika kita ada beban yang begitu berat, banyak saya melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Betul? Beberapa waktu yang lalu saya dapat kesaksian dan berapa kali ini saya saksikan. Bagaimana Tuhan melindungi Pak Yadi, ada ban besar tahu-tahu lepas di depan motornya di daerah Juruk. Karena penyertaan Tuhan, Tuhan lalukan ban besar itu. Ban truk Bapak Ibu tahu-tahu lepas sendiri. Hampir kena Pak Yadi dan Bu Yadi.
Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi dari bahaya. Kalau tongkat, kalau saudara mulai geser nih, mulai undur daripada Tuhan, kau diingatkan, Roh Kudus itu pasti mengingatkan, ayo yang mulai jauh daripada Tuhan balik, ayo dengan lembut dalam hatimu Bapak Ibu. Ngalami, pasti ngalami. Mulai setiap minggu, setiap ibadah, setiap Kamis dan sebagainya. Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah ada berkat. Katakan ibadah ada berkat. Kalau Tuhan sudah bicara, gada dan tongkat Tuhan menyertaimu. Hari ini pulang dari tempat ini, apakah saudara masih takut? Gak ada suaranya. Apakah saudara pulang dari ibadah ini saudara masih takut? Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan penutupnya Bapak Ibu, penutupnya. Klik terakhir. Kita memiliki gembala yang setia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berjalan melalui lembah kesedihan, lembah kegagalan, lembah sakit penyakit, lembah pergumulan hidup. Ingat hari ini Bapak Ibu, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita bersama-sama katakan ayat diperkatakan bersama dengan saya, Mazmur 23 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kok lemes tuh Bapak Ibu, sekali dengan yakin yuk. 1, 2, 3. Bangkit berdiri, mari kita sama-sama katakan bersama saya, dengan iman kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Walaupun gunung tinggi tak berpindah, tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman amin, amin. Mari kita pujikan pujian ini Bapak Ibu, haleluya. Walaupun gunung itu Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun
pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang. Sekali lagi dengan imanmu katakan bersama saya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Tetap percaya, tetap percaya. Haleluya. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. haleluya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu dengar hal ini. Pagi hari ini kita belajar dari seorang Raja Daud. Dia berani berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku dalam Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan gembala yang baik dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita, menyertai dalam kehidupan kita. Meskipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bagaimana Daud bisa berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia tahu, dia ngalami Bapak Ibu. Tetapi dia meyakini bahwa dia berjalan. Dia tidak tinggal, dia tidak stay di tempat itu. Dan demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Masalah tantangan yang kau hadapi, engkau hanya berjalan melewati masalahmu. Imani Bapak Ibu, percayai. Kekhawatiranmu, ketakutanmu hanya engkau lewati Bapak Ibu. Belajar dari Daud, dia punya iman yang percaya benar kepada Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan, meski dalam lembah kekelaman, dia beserta
dengan Daud. Dan pagi hari ini firman itu ada dalam hidup saudara dan saya. Meskipun kita dalam masalah, pergumulan, tantangan, lembah kehidupan, Tuhan tetap menyertai kita sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Imani Bapak Ibu bahwa penyertaan Tuhan tidak hanya dalam masa senangmu, tetapi penyertaan Tuhan ada dalam masa gelapmu, dalam lembah kekelaman, lembah ketakutan, lembah tangis air mata. Tetapi Tuhan beserta dengan kita hari ini sampai dengan selamanya. Terima kasih Tuhan. Dan saya berdoa kepada Bapak Ibu, pulang dari tempat ini engkau punya keberanian untuk melangkah bersama Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau cakap akan melakukan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun Ku dalam lembah gelap, tak mengapa. asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Tetap percaya, tetap percaya. padamu terindah. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi dengan imunmu katakan haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya padamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh dikuatkan kembali sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Sekalipun masalah kami saat ini masih banyak Tuhan, pergumulan kami masih belum selesai, tapi kami mau percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada senantiasa bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah kebenaran firman-Mu terus tertanam, bertumbuh dan berbuah Tuhan bagi setiap kami yang mendengar tempat ini Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kau yang terus memberkati dan menambahkan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Musi untuk kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari petugas kolektan bisa segera mengedarkan persembahan. Haleluya.
kita untuk persembahan pada minggu ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini, baik itu persembahan persekutuan maupun persembahan untuk gereja Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau boleh Tuhan pakai persembahan ini untuk semakin mempermuliakan nama-Mu tempat ini Tuhan, dan boleh menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan sekitar kami. Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, Kau yang mencukupkan segala kebutuhan dan menyediakan apa yang diperlukan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pengelola keuangan ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberi hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta jemaat pada bulan Maret. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Bersyukur luar biasa jika kita memasuki bulan yang baru, di bulan Maret tahun 2026. Dan di bulan Maret tahun 2026, gereja kita mengambil tema yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan begini, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan Musa kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang tidak menyertai, dia tidak mau berangkat dari tempat yang saat ini dia tempati. Kenapa? Dia perlu penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia perlu penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara, saya rindu bahwa kita memiliki hati yang sama seperti Musa. Minta kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita setiap waktu. Oleh sebab itu, dalam bulan Maret ini, gereja kita mengambil penyertaan Tuhan. Saya rindukan bahwa saudara mengalami penyertaan Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan belajar bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Dan katakan bersama saya, aku perlu penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung. Ibadah Raya Minggu setiap pukul 9 tempat ini, BNI pribadi setiap pukul setengah 9 di tempat ini, ibadah tengah minggu setiap Kamis pukul 6 malam di tempat ini, Islam pagi setiap pukul setengah 5 pagi setiap Selasa sampai Sabtu, ibadah pemuda-pemudi setiap Sabtu pukul setengah 6 malam, dan Joy Kid setiap hari Minggu pukul 9 pagi tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu diberkati hari ini. Bapak Ibu sungguh-sungguh menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup. Amin. Puji Tuhan. Dialah firman Allah pada hari ini tertanam dalam hati kita. Yakinlah menjadi rema, kemanapun kita pergi, kita tidak pernah sendirian. Ada Dia yang penuh dengan kuasa, selalu menyertai kita. Dan saya menikmati itu penyertaan Allah di masa tua sampai ke Sumatera, sampai kemana-mana.
sayang dari Sang Putra Yesus Tuhan dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai hidup kita dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sudah berkat dikatakan bareng-bareng. Amin. Syukur-syukur Gusti Yesus. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan